Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, judul santapan rohani kita pada hari ini adalah Asnaf Harta Seorang Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, mungkin ada yang bertanya di antara kita, apakah ada lagi asnaf harta setelah asnaf dari zakat kita? Benar sekali kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 3 asnaf dari harta kita. Bukan dari zakat, tapi dari harta kita, yaitu yang pertama adalah untuk kedua orang tua kita. Yang kedua, untuk karib kerabat sanak famili. Dan yang ketiga adalah untuk anak-anak yatim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wa bil sabil wasailina wa fil riqab, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, pada ayat ini Allah menjelaskan satu lagi daripada asnaf harta kita, yaitu orang yang meminta-minta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah 4 asnaf dari harta kita, yaitu untuk ibu bapa kita, kaum kerabat sanak famili kita, anak-anak yatim, dan orang-orang yang meminta-minta kepada kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Lalu timbul pertanyaan, bila asnaf zakat itu ada haulnya, kapan kita harus memberikan, dan ada nisabnya, berapa jumlah yang harus kita berikan? Maka di dalam asnaf harta kita yang kita miliki, tidak secara jelas, tidak secara implisit dalam Al-Quran, tetapi secara umum syariat Islam menjelaskan kepada kita kapankah kita harus mengeluarkan asnaf dari harta kita yang telah kita sebutkan tadi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, adapun untuk asnaf orang tua kita, kapan harus kita berikan? Yaitu ketika kita tahu secara pasti bahwa orang tua kita sangat membutuhkan daripada bantuan kita. Di saat itulah waktu yang paling tepat untuk kita berikan kepada kedua orang tua kita dari asnaf harta kita. Yang kedua, kapan? Secara umum orang tualah yang memberi kita nafkah ketika kita masih kecil. Tetapi ketika kita dewasa, maka orang tua kita pun akan semakin lemah
mungkin tidak produktif lagi, mungkin tidak bisa lagi mendapatkan nafkah, maka saat itulah kita perlu memberikan harta kita sebagai asnaf daripada harta kita itu sendiri. Di saat mereka tidak produktif, di saat mereka sudah lemah, di saat mereka tidak bisa lagi mencari uang dan lain sebagainya, di saat itulah kita perlu memberikan harta ataupun nafkah kepada kedua orang tua kita. Lalu untuk asnaf kaum kerabat sanak famili, kapan waktunya? Sama halnya ketika kita tahu bahwa mereka sangat membutuhkan, di saat itulah kita berikan kepada mereka. Mungkin di saat-saat lebaran, mungkin di saat anak-anaknya akan sekolah, maka di saat itulah kita perlu memberikan kepada mereka. Demikian pula asnaf anak yatim. Mungkin kita tahu di saat anak yatim tidak ada yang mengelola, di saat anak yatim sangat membutuhkan, di saat anak yatim kesendirian, di saat itulah kita perlu memberikan harta kita kepada anak yatim. Sama halnya dengan as-sa'ilin, yaitu asnaf orang-orang yang meminta. Kapan kita memberikan? Di saat kita tahu bahwa dia sangat membutuhkan. Di saat kita tahu bahwa tidak ada orang yang menghiraukan. Di saat itulah saat yang pasti, yang pas untuk kita berikan kepada asnaf orang-orang yang meminta-minta. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang rahmati Allah, setelah kita tahu siapa saja asnaf harta kita, dan kapan kita harus memberikan, maka timbul pertanyaan, berapakah seharusnya kita berikan? Sama halnya dengan kapan kita memberikan. Tidak ada ayat yang menjelaskan secara jelas, secara implisit bahwa ini jumlahnya seperti zakat. Tetapi secara umum Allah menjelaskan di dalam surah Isra ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Janganlah kamu letakkan tanganmu di atas lehermu dan jangan kamu ulurkan terlalu lebar. Kamu nanti akan tercela dan menyesal. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita mengeluarkan harta, ketika kita memberikan hak-hak daripada asnaf tersebut, kita jangan terlalu kikir, tetapi jangan juga terlalu boros. Kita jangan terlalu berhitung dan jangan terlalu sedikit kita kasih, tapi jangan juga terlalu banyak. Karena itu akan membuat kita celah dan akan membuat kita menyesal. Berikanlah seperlunya, berikanlah sebagaimana mestinya, dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang kami muliakan, oleh karena itu setelah kita tahu bahwa ternyata ada asnaf lain daripada zakat, yaitu asnaf harta kita, dan kita sudah tahu semuanya bahwa asnaf kita itu adalah ibu bapak kita, kaum kerabat kita, anak-anak yatim, dan orang yang meminta-minta. Kita sudah jelaskan bahwa kapan sebagusnya kita berikan kepada mereka dan berapa sebaiknya kita berikan kepada mereka. Maka selanjutnya marilah kita berusaha masing-masing untuk dapat melaksanakan dan memberikan serta mengeluarkan asnaf daripada harta kita ini, selain daripada asnaf zakat yang sudah kita pahami selama ini. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi